Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Eden berjumpa dengan Anda dalam channel Ada Jawaban TV. Dan melalui channel ini biarlah kita belajar bersama dan saling menguatkan. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika saya membahas sebuah kata, waktu? Apa yang Anda pikirkan hari-hari ini tentang waktu? Saya menemukan banyak sekali perbincangan tentang apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan dengan teman-teman kita setiap hari yang ada hubungannya dengan waktu. Satu waktu saya bertemu dengan seorang teman lama yang mengatakan seperti ini, Eden, nikmati hidupmu, kamu masih muda, temukan hal-hal yang baru. Saya waktu mendengar hal-hal itu tidak ada yang salah sih dengan pendapat dia. Tapi ketika saya merenungi kembali, sebenarnya apa makna hidup saya? Apa yang harus saya nikmati saat-saat ini? Waktu-waktu seperti apa yang harus saya maksimalkan? Dan mari kita belajar tentang pengertian waktu. Waktu adalah sebuah proses yang sedang berlangsung. Waktu juga merupakan sebuah peluang, kesempatan, atau hari. Jadi waktu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, kita melihat adanya peluang, kita melihat adanya kesempatan, kita memulai hari-hari yang baru. Dan segala sesuatu dalam hidup ini pasti tidak pernah lepas dari kata ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai sebuah waktu. Dari semua yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, ada satu hal yang paling berharga, yaitu waktu. Dan akhirnya ada nih sebuah pertanyaan-pertanyaan lain untuk saya selain menikmati hidup tadi. Sebenarnya apa sih tujuan saya hidup? Lalu apa yang saya harus lakukan untuk hidup ini? Tujuan hidup saya apa? Apakah hidup saya ini benar-benar berharga? Selalu pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul dalam setiap perbincangan-perbincangan saya setiap hari. Lalu hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang membuka Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Yang lihat handphone, silakan lihat handphonenya. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita kupas ayat ini, apa sih arti kata dari menghitung hari? Bagaimana sih cara Allah mengajar kita? Lalu kebijaksanaan apa yang akan kita dapatkan ketika kita telah menghitung hari-hari kita? Kita belajar dulu tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab yang berpusat pada ibadah dan doa. Kitab Mazmur juga adalah sebuah cerita yang memperlihatkan tentang kesadaran bangsa Israel kepada Allah dan dijelaskan dengan sangat baik. Kitab Mazmur juga membahas tentang setiap bidang kehidupan yang selalu terhubung dengan Allah, karena Ia yang berdaulat penuh atas segala hal. Dan khusus untuk Mazmur 90 adalah Mazmur tertua yang ada di kitab ini, yang ditulis oleh Musa. Nah, sekarang kita lihat dari pembahasan perikop di Mazmur 90. Untuk ayat 1 dan ayat 2 itu berbicara tentang menyatakan kepercayaan Musa dan Israel tentang pribadi Tuhan. Ayat 3 sampai di ayat 6 itu menjelaskan tentang perenungan Musa tentang fananya hidup manusia ini. Lalu ayat 7 sampai ayat 11, perenungan Musa, perenungan bangsa Israel tentang keadaan manusia yang berdosa. Lalu diakhiri dengan ayat 12 sampai 17 tentang permohonan-permohonan yang Musa sampaikan. Tapi saat ini kita akan secara fokus melihat pada ayat ke-12. Menghitung hari. Bukan lagu ya yang menghitung hari, bukan itu maksud saya. Kata menghitung hari di sini apa sih sebenarnya maksudnya? Maksud dari menghitung hari adalah kita menyadari bahwa singkatnya hidup ini
Atau dengan bahasa yang lain, hidup itu singkat. Seorang teolog, Pastor Maurice Robert, ia mengatakan seperti ini dari tulisan yang ia ambil dari sebuah tafsiran lama. Dalam periode 40 tahun, bangsa Israel dan Musa bertolak ke Kanaan. Setidaknya kurang lebih ada 15.000 orang yang mati di padang gurun dan harus dikubur di padang gurun. Ini yang tertanam dalam pikiran Musa dan bangsa Israel, bahwa mereka menyadari, Anda coba bayangkan, 40 tahun di padang gurun, kurang lebih ada 15.000 orang yang mati, mungkin bisa hampir setiap hari. Itulah yang membuat Musa menulis bahwa hidup kita itu harus kita hitung. Tuhan itu harus mengajari kita bagaimana cara menghitung hari. Karena hidup adalah hal yang sangat singkat untuk kita jalani. Kalau kita lihat juga di perikop pasal 90 ayat 4. 1000 tahun di hadapan-Mu Tuhan, sama seperti hari kemarin. Di ayat 6, pagi berkembang, sore sudah layu. Lalu di Yakobus 4 ayat 14, hidup itu diibaratkan seperti uap. Hari ini terlihat, sebentar lagi hilang. Faktanya hari ini, kita hidup dalam penemuan-penemuan yang canggih. Banyak orang menghabiskan waktu hidupnya untuk melakukan penemuan-penemuan mutakhir di masa-masa ini. Kita melihat banyaknya orang-orang yang luar biasa dengan ide-ide mereka. Mereka mengukur sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi kita lihat di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan kesia-siaan. Ironi bukan? Karena kita harus memahami seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebanyak apapun penemuan yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak bermawas diri untuk menghitung hari-hari kita, pasti ada sesuatu dalam hidup kita yang kosong. Itu pun juga sia-sia. Ada seorang ahli matematika yang saya sangat suka apa yang dia katakan. Thomas C. Dia mengatakan hal yang wow bagi saya. Faktor matematika yang sangat penting bagi dia saat ini ketika dia sudah bertobat adalah besarnya keabadian dan pendeknya kehidupan di bumi. Besarnya keabadian, pendeknya hidup di bumi. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang terpenting dalam hidup kita saat ini? Apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Apa yang kita lakukan dengan waktu-waktu yang Tuhan beri kepada kita? 24 jam dalam sehari. Sudah berapa banyak yang kita berikan untuk membaca, merenungkan, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan? Ada sebuah lagu sangat lama ketika saya masih kecil. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Faktanya hanya dengan sabda Tuhan kita dapat perlindungan. Faktanya hanya karena kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Kita ini hidup dalam situasi yang makin hari bukan makin baik Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam sebuah situasi yang harus menuntut kita untuk hidup, lihat kepada hidup kita, menghitung hari-hari kita, menghitung setiap waktu yang kita lakukan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini kita harus ingat kembali apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Dia sebagai orang-orang percaya? Sudahkah kita benar-benar menaruh Alkitab, menaruh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita? Sudahkah kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan setiap hari? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk Roh Kudus ajar setiap hari, bergantung sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak-Nya? Bukan agenda kita Bapak Ibu Saudara, tapi agendanya Tuhan yang harus terjadi dalam hidup ini. Lalu Anda mungkin akan bertanya, lalu bagaimana caranya Allah mengajari kita? Ada 4 hal, sangat simpel untuk kita ingat. Yang pertama, kita dapat belajar untuk menghitung hari dengan kebenaran Tuhan.
Lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita renungkan, lewat firman Tuhan yang kita hidupi setiap hari. Yang kedua, pengalaman kita akan kasih karunia Tuhan. Kita menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Gak bisa dipungkiri hal itu Bapak Ibu Saudara. Apakah kita benar-benar hidup jadi berkat buat orang? Ada satu lagu juga, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Sudah belum hidup kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan jadi berkat buat banyak orang? Sudah belum kita berdampak buat banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita hidupi setiap hari? Itu yang jadi poin kedua, hidup dalam pengalaman kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kita melihat dari pengalaman orang lain. Kita diberkati dengan perjalanan kehidupan rohani mereka dengan Tuhan, lewat ibadah, kesaksian, apapun itu. Dan yang keempat, adanya fase kehilangan atau kematian. Tuhan mengajari kita menghitung hari dari 4 poin ini. Dari firman Tuhan, pengalaman pribadi kita, pengalaman orang lain, dan yang terakhir, ketika kita melihat adanya fase kehilangan. Waktu kita ke rumah duka, kita pasti akan lihat, oh ternyata sampai di sini kehidupan setiap orang. Pasti akan ada satu waktu di mana kita berakhir seperti itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita, bagaimana kita menyelesaikan hari-hari kita adalah hal yang terpenting di hadapan Tuhan. Kita dapat menggunakan waktu-waktu kita ini untuk memperoleh kebijaksanaan ketika kita mengerti bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu. Ia berdaulat penuh atas hidup kita ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Dia. Kita harus menjadikan hidup kita ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang. Kita membuat diri kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Contoh, tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka mengenal Tuhan, lalu mereka dipulihkan, mereka jadi berkat buat banyak orang. Para misionari yang hidup memberi diri kepada Tuhan. Kita lihat sekarang, kalau bukan karena misionari-misionari yang turun ke daerah-daerah, firman-firman Tuhan mungkin saat-saat tidak bisa disampaikan kepada mereka. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengerti bahwa hidup ini singkat. Mereka hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka hidup untuk menyadari hatiku harus terarah kepada Tuhan. Menciptakan kebijaksanaan dalam setiap apapun yang mereka putuskan. Dan akhirnya menginspirasi banyak orang. Untuk semuanya itu selalu dimulai dari disiplin dan kebiasaan. Jangan Anda berkata bahwa ini susah banget tiap hari harus baca, merenungkan. No. Itu tidak susah. Ketika kita memberi diri kita, kita percaya Tuhan mampukan kita. Itu akan menjadi sebuah disiplin untuk kita dan kebiasaan yang membangun diri kita sendiri. Karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada kenyamanan kita. Waktu kita bilang, Tuhan ubah saya, Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau mengubahkan kita, Tuhan mau melihat kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita mau juga untuk menjadi alat yang terlihat untuk setiap orang. Bagaimana kita berdoa Tuhan dapat mengubah kita kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri untuk membuat orang lain tergugah atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu hal sebagai akhir dari renungan ini. Waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu di mana kita hidup untuk tujuan kita, memenuhi tujuan kita, mempersiapkan diri untuk kekekalan. Hari yang kita jalani bukan tentang memenuhi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan lewat hidup kita. Tetaplah teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Beralihlah hidup dalam proses, bukan dengan protes. Karena setiap hari adalah tanda bahwa pribadi yang terbaik yaitu Roh Kudus akan menolong kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.